Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara mingguan yang kita tunggu di sini. Di sini kita bakal seperti biasanya membicarakan berbagai macam beasiswa-beasiswa yang ada di luar negeri. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Indre. Saya menjadi bagian dari Otak Community dan Kampung Course di sini. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yaitu Bang Noto. Ya, Bang Noto ini terakhir kita ketemunya di Korea, Bang ya. Iya, betul. Korea Selatan. Selain di Indo kita belum pernah ketemu ya. Belum sempat. Tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya, tahun lalu 2019. Mhm. Ya, jadi buat teman-teman semua, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai beasiswa Chevening ini atau situasi studi di UK ini, saya ingin mengajak teman-teman dulu mengenal bahwasanya webinar ini adalah sebuah kolaborasi dari komunitas kota dan juga kampungcourse.id yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak Indonesia mengenai informasi tentang pendidikan yang ada di dalam dan di luar negeri. Jadi untuk teman-teman juga yang belum tahu apa itu komunitas OTA, jadi OTA ini adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk anak-anak Indonesia dalam menajamkan wawasan dan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris setiap malam minggunya. Jadi tagline dari OTA ini education must be free gitu. Jadi lumayan agak keras, tapi di lain sisi mungkin Bang Oto ntar bisa ngasih insight-nya ya. Apakah bisa ntar pendidikan di Indonesia ini benar-benar 100% gratis dan sebagainya. Nah, itu tujuannya dari otak sebenarnya di situ. Nah, sedangkan Kampung Course ini adalah sebuah marketplace lembaga kursus lokal pertama yang ada di Indonesia yang membantu ratusan atau puluhan lembaga kursus yang ada di Pare Kampung Inggris dan di luar dari Pare juga di situ untuk bisa meningkatkan daya productivity-nya di situ. Jadi di Kampung Kos ini juga mengadakan beberapa webinar seperti ini beberapa minggu sekali, dan juga Kampung Kos di sini juga mengadakan kelas online juga. Jadi buat teman-teman yang mempersiapkan studinya ke luar negeri, yang butuh IELTS atau TOEFL juga bisa melalui Kampung Kos. Dan juga kabar gembira, Kampung Kos juga memberi diskon buat teman-teman yang ingin belajar ke kampung Inggris dan mendaftar melalui Kampung Course, dan juga buat teman-teman yang merekomendasikan beberapa teman-temannya juga untuk mendaftar melalui platform Kampung Course ini. Jadi supaya nggak menunggu lama di sini, jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, Bang Noto. Sekarang jam berapa di sana, Bang? Jam 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi ya? Aduh. Kalau misalnya jam 10, kira-kira tuh dini hari banget berarti, Bang ya? Iya. Tengah malam ya? Mhm. Pasnya jam Jadi segini ya? beda 7 jam, 7 jam. Beda Jam 7 ya? jam. Lumayan. Jadi lumayan apa ya? Berbeda sekali mungkin. Di sini kita udah banyak menghabiskan aktivitas. Bang Mhm. Noto di situ baru membuka aktivitasnya di pagi hari. Betul. Luar biasa. Betul sekali. Langsung inspirasi kita di situ ya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang belum kenal Bang Noto, jadi Bang Noto ini merupakan awardee dari Chevening Scholarship dan berbagai macam achievement yang pernah dia dapatkan di sini. Jadi buat teman-teman semua yang pengen kenal Bang Noto di situ, selain dari Chevening Scholarship dan juga ketika kita ada kesempatan di sini ketemu orang hebat, kenapa enggak? Di situ kita belajar banyak dari beliau, mungkin bagaimana beliau bisa mencapai spot ya atau achievement yang didapat pada posisi ini. Mungkin bertanya mengenai kuliah di UK, sistem pendidikan dan sebagainya bagaimana, jadi dipersilahkan di situ. Jadi tidak menunggu lama lagi, mungkin kepada Bang Noto mungkin bisa dipersilakan mungkin untuk menceritakan atau sharing mengenai pengalamannya untuk mendapatkan beasiswa di UK ataupun di beasiswa Gemini. Kepada Bang Noto dipersilahkan. Thank you, Indre. Betul sekali tadi yang disampaikan. By the way, selamat pagi dulu atau selamat sore bagi teman-teman semua di Indonesia. Dan yang tadi disampaikan, saya ketemu Bang Indre itu di Korea Selatan tahun lalu, mengikuti rangkaian kegiatan pemuda di sana, dan
Terima kasih banyak atas inisiatif Bang Indra yang selalu hebat ya menurut saya, mengajak teman-teman untuk terus belajar dan belajar. Disclaimer aja, kalau hebat sih belum ya, cuman saya karena diminta untuk sharing chevening ya, jadi saya oke. Dan saat ini saya studi di University of Birmingham untuk ambil postgraduate study di bidang International Political Economy. Suara saya jelas ya? Jelas, Dan Bang. baru 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Tapi saya akan share pertama mengenai chevening, dan yang kedua mungkin pengalaman studi di UK sejauh ini seperti apa. Sebelumnya saya bekerja di Foreign Policy Community of Indonesia, salah satu institusi kebijakan luar negeri, mungkin paling aktif di Indonesia. Saya membantu kantor tersebut untuk memperkenalkan isu-isu kebijakan luar negeri kepada banyak orang, kepada lintas masyarakat, maksudnya kelompok masyarakat lintas bidang gitu ya, dan aktif juga memberikan pandangan, terutama hubungan Indonesia dengan beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, melalui tulisan-tulisan saya di media, dan tertarik dalam isu-isu tertentu, misalnya demokrasi, politik ekonomi internasional, geopolitik, hubungan Indonesia, US China dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sangat, mungkin di sini ada teman-teman yang ambil hubungan internasional agak menyeret ke sana ya isu-isunya. Mungkin langsung ke chevening. Jadi chevening itu sebenarnya itu baru tutup ya Bang Indre, pendaftaran ya gitu. Jadi agak sedikit telat, tapi mungkin bisa coba tahun depan. Atau mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, atau bisa menjadi insight bagi teman-teman untuk coba beasiswa yang lain. Tapi chevening itu adalah program beasiswa dari pemerintah Inggris, fully funded. Itu lintas studi, jadi jangan khawatir itu hanya salah satu bidang studi tertentu. Tidak, itu banyak sekali. Ada yang dokter, ada yang macam-macam. Bahkan di UK kan sebenarnya jurusannya sangat unik ya. Ada yang teman saya ada yang International Development dan Environment misalnya gitu. Jadi coba telusuri dan coba pelajari, karena agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Tidak sesimpel itu, dan banyak sekali banyak sekali jurusan-jurusan yang unik dan khusus ya menurut saya di di UK. Harusnya 1 tahun, dan semuanya ditanggung mulai dari biaya studi dan juga uh, allowance setiap bulannya. Prosesnya relatif cepat, jadi jangan khawatir kalau prosesnya terlalu lama. Jadi sambil teman-teman bekerja, sambil teman-teman melanjutkan aktivitas masing-masing, itu coba aja tetap apply, dan tinggal tunggu konfirmasi dari pihak mereka, dan ikuti saja prosesnya gitu ya. Dan saya rasa itu worth it untuk dicoba, kenapa tidak. Dan memang syaratnya kalau nggak salah harus 2 tahun bekerja lebih dahulu, jadi itu yang harus menjadi perhatian teman-teman semua. Nah, proses pertama yang paling penting adalah selain pendaftaran administratif ya, jadi data diri dan sebagainya, adalah essay. Essay itu mereka minta 4 hal dari kita yang perlu meyakinkan mereka bahwa kita layak untuk bisa diberikan beasiswa. Yang pertama mengenai leadership, yang kedua networking, yang ketiga study plan, yang keempat adalah future career plan. Dan nah saya akan membahas 4 ini secara singkat saja, saya nggak akan makan waktu yang terlalu lama. Pertama, menurut saya secara general, teman-teman harus bisa menyampaikan sejujur-jujurnya mengenai diri kalian gitu. Jadi I know many people try to read many examples ya kan. Jadi contoh-contoh di internet, dibaca polanya seperti ini, bahkan ada template structure dari essay yang baik gitu. Itu boleh saja dipahami, boleh saja dipelajari, tapi menurut saya jangan selalu mengikuti itu gitu. Dan kenapa? Karena menurut saya ketika template itu selalu digunakan oleh kebanyakan orang, maka menurut saya penguji pun nanti akan melihat bahwa tidak ada suatu yang original dari teman-teman sekalian gitu. Jadi sifatnya tuh seperti template aja gitu kan. Jadi
mulai dari masalahnya seperti apa, STAR ya kalau nggak salah, situationnya seperti apa, tugasnya apa, itu tahu, itu struktur yang oke. Tapi kalau saya waktu itu mencoba, ini memang bukan saya apa namanya, bukan saya menganjurkan harus seperti ini, tapi intinya adalah saya mencoba untuk menulis sejujur-jujurnya dari apa yang ada di pikiran saya gitu, tanpa melihat oh ini ada yang menang nih tahun lalu, ada yang lolos nih 2 tahun lalu dan sebagainya. Jadi coba sampaikan secara orisinil, baru nanti coba dicek satu persatu, paragraf per paragraf gitu. Apakah ini make sense? Apakah ini terlalu flowery gitu ya, terlalu apa namanya? Flowery itu atau terlihat membual misalnya, atau terlihat itu terlalu melebih-lebihkan kemampuan kita gitu ya. Itu secara general dulu. Jadi sampaikan itu seperti kalian bercerita gitu, dan saya akan mulai langsung ke leadership misalnya, kepemimpinan. Pasti kan kebanyakan orang akan menjawab bahwa saya pernah memimpin ini, saya pernah memimpin itu, saya pernah bos di sini, bos di situ, ketua inilah, semuanya tuh pasti punya pengalaman yang serupa. Semuanya tuh pasti punya mengambil ke posisi-posisi penting dalam kelompoknya masing-masing gitu, atau di daerahnya masing-masing gitu. Kalau saya waktu itu, sekedar sharing, saya mencoba menyampaikan bahwa tantangan kepemimpinan itu adalah dari diri saya sendiri dulu. Bagaimana saya memimpin diri saya sendiri untuk mengambil keputusan yang kiranya layak untuk diambil gitu ya. Jadi ujian paling pertama adalah memimpin diri sendiri dulu. Itu satu paragraf di awal saya menulis seperti itu. Dan yang kedua adalah ketika misalnya terjadi, saya bercerita juga bahwa terjadi pergolakan, terjadi apa namanya, perselisihan di diri sendiri mengenai passion, mengenai desire, dan mengenai realistic opportunities yang saya punya. Jadi saya memang punya keinginan, memang punya passion, atau punya, orang mungkin bisa bahasanya itu talenta gitu, saya punya talenta ini dan sebagainya. Tapi apakah itu, dan itu saya inginkan misalnya, tapi apakah itu realistik untuk dilakukan? Nah, itu saya bahas dalam paragraf selanjutnya. Yang paling penting juga adalah ketika misalnya kita diberikan kesempatan itu tadi, realistic opportunity-nya, kita coba membangun kepercayaan. Nah, itu yang saya coba jelaskan. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya memamerkan posisi-posisi penting yang pernah kita ambil, tapi menurut saya itu bagaimana prosesnya itu kita ceritakan. Bahwa kepemimpinan itu tidak bisa dibangun kalau misalnya tidak ada trust yang juga dijaga gitu ya, dengan berbagai pihak gitu. Dan tidak harus peran besar kalau menurut saya. Jadi peran kecil pun itu saya juga sampaikan. Jadi artinya dalam peran-peran kecil pun saya bisa mengambil ambil andil gitu ya, apalagi peran-peran besar. Dan yang terakhir adalah menurut saya, coba periksa lagi nanti di AC-nya. Kalau saya lupa berapa kata ya, tapi mungkin sekitar 1000 ya. Enggak, mungkin 500 kata. Coba cek lagi apakah itu terlalu show off atau tidak gitu. Dan show off dalam arti tidak menonjolkan individualistic approach-nya gitu. Jadi bukan tentang diri saya juga gitu, tapi tentang bagaimana saya bisa bekerja sama dengan banyak pihak, membangun kepercayaan, dan juga jadinya bisa dianggap sebagai sebuah pemimpin dalam fungsinya masing-masing gitu. Dan nanti kan yang ngecek juga, yang ini terlihat membual, yang ini terlihat menyombongkan diri gitu. Memang perlu untuk menunjukkan apa yang kita pernah jalani gitu ya. Tapi saya rasa itu trik-trik yang mungkin teman-teman bisa coba ambil. Yang kedua adalah networking. Kalau saya waktu itu mengambil keputusan untuk menceritakan bahwa networking itu bukan hanya orang penting siapa dan orang hebat siapa yang kamu kenal gitu. Dan setiap orang mungkin punya list nama yang berbeda-beda dan banyak sekali gitu ya. Tapi saya waktu itu menyampaikan networking saya itu tersebar dari mulai sektor tertentu sampai maksudnya dari sektor yang beragam gitu ya, dan maupun ataupun dari bidang-bidang yang berbeda gitu. Jadi artinya saya tidak hanya, walaupun saya bergerak di bidang kebijakan luar negeri misalnya, saya tidak aja fokus untuk mengenal orang-orang itu, tapi saya juga misalnya ekspansi juga networking saya ke kalangan bisnis, ke kalangan civil society, ke kalangan akademisi, ke kalangan kelompok-kelompok pemuda seperti kelompoknya Bang Indre gitu ya. Jadi
sampaikan keragaman networking Anda, bukan hanya kualitas dari networking Anda gitu. Dan kualitas tidak semata-mata dinilai dari seberapa hebat gitu. Saya pernah baca kalau nggak salah punya teman saya, dia pernah wawancara mantan presiden, pernah wawancara menteri dan sebagainya. Itu yang terus disampaikan dalam esainya. Dan saya rasa pertanyaannya adalah apakah Anda memaintain atau memelihara networking tersebut? Saya rasa belum tentu gitu ya, karena mungkin levelnya terlalu jauh atau mungkin itu hanya one stop communication gitu, jadi cuma hanya satu kali dan selesai gitu. Jadi dan yang paragraf terakhir saya mencoba menjelaskan bahwa networking tidak hanya Anda harus dapatkan dan Anda harus raih gitu ya, bahwa saya kenal ini, tapi bagaimana menjaga komunikasi dengan orang-orang ini. Dan saya juga menyampaikan secara berkesinambungan dalam arti saya kenal orang ini 2015 dan 2019 di pekerjaan saya misalnya, saya tetap bisa, karena komunikasi yang saya jalani, saya tetap bisa mengundang orang tersebut untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang saya lakukan di 2019. Sama halnya misalnya seperti Bang Endre, 2019 kita kenal, sampai tahun ini kita masih menjalin komunikasi dengan baik, dan sampai saat ini juga saya juga duduk di sini untuk partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bang Endre. Nah, itulah contohnya. Itulah bagaimana networking itu bisa disampaikan, kalau menurut saya. Selanjutnya adalah study plan. Study plan itu tentunya yang mereka ingin ketahui adalah mengapa kita mengambil jurusan ini, mengapa kita menentukan universitas-universitas yang kita pilih gitu. Dan alasan mengambil jurusan itu memang, maksudnya saya nggak bisa generalisir dalam arti setiap jurusan pasti punya alasan masing-masing. Tapi kalau menurut saya, coba pahami apa yang akan diajarkan di kampusnya. Jadi bisa dilihat di modul gitu. Saya ingat waktu itu, misalnya saya tertarik dengan modul-modul tertentu, subjek-subjek tertentu, dan saya coba sampaikan bahwa itulah yang diperlukan oleh Indonesia, itulah juga yang menurut saya studi tersebut masih jarang dieksplor di kalangan misalnya akademisi di Indonesia atau kalangan bahkan praktisi di Indonesia gitu. Jadi waktu itu saya ingat civil state business relationship misalnya gitu. Jadi kan kalau di Indonesia hubungan bisnis dengan pemerintah misalnya itu masih penuh masalah gitu, dan saya sampaikan bahwa itulah alasan saya bertertarik untuk mengambil subjek itu gitu ya, guna bisa mempelajarinya dan nanti tentunya menyampaikan pandangan saya terkait dengan Indonesia dan memberikan solusi kalau misal dibutuhkan untuk di Indonesia ke depannya gitu. Jadi itulah study plan-nya. Jadi jelaskan mengapa mengambil jurusan tersebut, universitasnya, tapi lebih fokus kepada substansinya, bukan hanya fokus kepada seberapa hebat misalnya kampusnya. Kampus ini terdaftar sebagai 10 mini terbaik dan sebagainya. Saya rasa itu kurang relevan ya. Jadi bagaimana, dan itu harus juga sejalan dengan misalnya passion yang Anda sudah jelaskan di leadership itu, kalau menurut saya. Ketertarikan terhadap isu tertentu itu harus terus berkesinambungan dijelaskan dari satu paragraf sampai paragraf di section yang lain, termasuk di section yang study plan. Yang terakhir adalah future career plan. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya setelah lulus gitu. Mungkin pertanyaan itu. Dan saya belum bisa jawab juga sebenarnya karena masih menjalankan studi, tapi waktu itu saya mencoba mapping apa yang saya punya sekarang gitu. Saya menjelaskan bahwa saya punya relatively established networking gitu ya. Saya punya pengalaman bekerja, saya punya pengalaman misalnya memimpin konferensi-konferensi misalnya atau apa. Jadi saya mencoba mapping modalnya dalam tanda kutip yang kalian punya. Tidak harus material, tapi juga non material gitu. Jadi saya punya pengalaman ini, saya bisa ini dan sebagainya. Jadi saya mapping itu. Nah, ketika misalnya capital atau modal yang kalian punya itu di plus dengan gelar yang akan didapat dari beasiswa Chevening ini, nah itu kan pasti modal kalian akan lebih kuat gitu. Nah, baru saya melanjutkan lagi bahwa modal yang lebih kuat ini saya jelaskan bahwa
itu akan membantu saya untuk mencapai target-target saya ke depannya. Dan target saya ke depannya itu saya jelaskan secara sistematis dan juga terkotak-kotak. Terkotak-kotak dalam arti semuanya measurable. Jadi saya bilang bahwa dalam 3 tahun harusnya dengan modal seperti ini, saya bisa melakukan A, B, C. Dalam 5 tahun selanjutnya, saya rasa saya bisa melakukan A, B, C, D. Gitu. Karena saya punya knowledge yang lebih kuat misalnya gitu, atau saya punya networking yang lebih kuat, saya punya kemampuan finansial yang lebih kuat gitu. Artinya saya bisa membangun ini misalnya gitu. Jadi realistic point of view-nya tuh harus kuat di situ. Jadi nggak bisa cuman ambitious. I'm not saying that ambitious is wrong gitu, tapi harus mencoba mengukurnya gitu. Jadi dan 10 tahun misalnya ketika waktu itu saya ingat sekali ya, tapi nanti aja. Tapi maksudnya itu ya, terkotak-kotak 10 tahun dan sebagainya. Nah, itu intinya saran atau apa yang saya lakukan lah. Saya nggak bilang itu yang benar ataupun salah, atau yang paling tepat, tapi itulah yang saya lakukan waktu itu. Dan ternyata lolos dan lanjut sampai tahap interview. Di interview juga lanjut ke future career plan, mereka sampai tanya bahwa, so do you aim to be, apa, ada rencana atau keinginan atau apa gitu ya, saya lupa, untuk menjadi menteri misalnya gitu. Dan disampaikan. Itu kan saya rasa salah satu pertanyaan pengujian gitu ya. Seberapa ambisiuskah saya, seberapa realistiskah saya gitu. Jadi saya jawab bahwa waktu itu saya jawab bahwa itu adalah sebuah posisi yang membutuhkan kepercayaan, tidak hanya kepercayaan dari masyarakat, tapi juga dari presiden misalnya gitu ya. Karena itu keputusan presiden. Jadi artinya yang saya fokuskan dalam beberapa tahun ke depan adalah bukan mengejar posisi tersebut gitu ya, tapi misalnya membangun profile, membangun kontribusi gitu. Apa yang dilakukan oleh Bang Indra tuh menurut saya membangun profile yang baik, membangun kontribusi yang signifikan bagi orang-orang yang di sekitar gitu, dan akhirnya dipercaya. Saya misalnya setuju untuk diundang ini karena saya percaya bahwa ini memang punya kontribusi positif dan saya oke. Walaupun jarang bicara di depan orang gitu ya. Dan itulah yang saya jawab waktu itu. Nah, jadi teman-teman harus juga siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari pengujinya. Waktu itu ada 3 kalau nggak salah pengujinya. Interviewee ya, interviewernya gitu ya. Dan jangan khawatir, interviewnya itu sangat 100% berdasarkan apa yang Anda tulis. Jadi itulah tadi saya bilang di awal, sejujur-jujurnya disampaikan. Jangan, saya waktu itu nggak minta orang lain untuk cek esai saya sih. Jadi sangat personal gitu ya. Dan saya nggak tahu mungkin teman-teman strateginya nanti minta cek teman dan sebagainya. Tapi jangan terlalu banyak revisi yang dari orang lain gitu. Karena nanti itu akan menjadi suatu transkrip atau suatu skrip yang bukan Anda gitu, bukan kalian gitu. Jadi ketika nanti di interview itu jadi akan gagap, akan jadi tidak jelas penyampaiannya karena I don't know what I was writing about gitu, dan itu penting ya untuk menjadi catatan. Terakhir, yang saya sudah alami studi di sini adalah yang saya suka mungkin adalah mereka lebih open minded, dalam arti setiap orang tidak dinilai dari bagaimana Anda berpandang. Saya ambil di political science kan, jadi political science tentunya setiap orang bisa dan juga boleh untuk punya pandangan tertentu, dan itu tidak dijudge dengan sedemikian mudah gitu. Dan misalnya saya belajar demokrasi dan authoritarianism misalnya sekarang, saya berpandangan bahwa misalnya dalam beberapa negara-negara otoriter ada hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Nah itu kan mungkin kalau di sistem pendidikan tertentu pasti kan penuh judgmental gitu. Oh iya, berarti Anda pro-otoritarian, Anda pro-komunis, dan sebagainya. Nah, itu tidak saya temukan di sini gitu. Jadi, sangat terbuka, sangat open-minded. Dan yang saya tahu juga adalah prinsip dalam political science adalah Anda bisa berargumen sebebas apapun, tapi Anda harus juga bertanggung jawab dan juga menjelaskan, memberikan argumen-argumen yang bisa mendefend posisi kalian gitu. Jadi itu yang saya alami. Ada beberapa kali juga saya di challenge, jadi saya menyampaikan waktu itu misalnya mengenai
demokrasi itu bisa bertahan misalnya dengan economic performance yang baik dari pemerintah gitu, dan di-challenge oleh profesornya bahwa gini ditanya balik dan saya sampai nggak bisa jawab gitu. Jadi itulah yang saya suka juga gitu, bahwa pemikiran itu tidak bisa sesimpel itu dan tidak bisa A sama dengan B langsung gitu ya. Jadi memang mereka mencoba untuk berpikir secara kritis, secara substantif, supaya kita tuh terus mengevaluasi apa yang kita punya, apa yang kita pikir gitu. Dan itu saya rasa bagus sekali gitu. Jadi dia mengasah terus kemampuan kita untuk berargumen, kemampuan kita untuk menjelaskan apa pandangan kita gitu. Dan itu mungkin bagi teman-teman yang juga di political science atau yang mau nanti jadi politisi atau menjadi apa, kita sering lihat juga di TV misalnya para politisi yang tidak bisa menyampaikan argumen yang jelas mengenai posisinya gitu. Jadi kadang menyerang pribadi misalnya, atau kadang sama sekali tidak dapat dipahami, terlihat kemana-mana argumennya. Nah itu mungkin bisa menjadi perhatian juga, bahwa mengambil studi di beberapa negara yang memang sudah dalam pendidikannya gitu ya, sudah matang, itu bisa menjadi value bagi teman-teman semua untuk melanjutkan studinya gitu. Dan itu dia sih mungkin yang saya bisa share. Kayaknya ada pertanyaan, saya cek dulu. Atau gimana Bang Indra? Ya, jadi kita sambil ngobrol aja, Bang. Oke. Ya. Jadi sebenarnya jujur saya senang sekali di sini karena apa ya? Karena hari ini kita udah di episode 5 berbicara tentang beasiswa seperti ini, tapi di episode ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda di situ. Cara bagaimana kita memilih beasiswa tersebut, bagaimana cara kita bakal terlibat di beasiswa tersebut atau negara tersebut di sini. Dan terima kasih juga sebelumnya buat Bang Noto di sini udah mau ya diundang di komunitas kita yang kecil ini di sini. Dan sebenarnya kita masih belajar juga Bang sebenarnya untuk membangun komunitas di situ. Dan saya rasa kesempatan kita juga nih bertanya tentang apa aja di situ yang mungkin saya ataupun teman-teman yang lain di situ nggak pernah merasakan mungkin yang pengalaman Bang Noto rasakan di situ. Nah mungkin terkait di pertanyaan pertama nih Bang, beasiswa kan banyak, tambah lagi Bang Noto dengan situasi kritisnya seperti ini pasti bakal memilih kan antara beasiswa yang ada di situ. Contohnya ada kayak Australian Awards, terus juga ada beasiswa LPDP, terus ada beasiswa Erasmus Mundus, dan banyak beasiswa di situ. Nah, alasannya kenapa Bang sebenarnya Bang Noto itu milih Chevening ini di sini Bang? Oke. Itu mungkin agak personal karena beberapa tahun kebelakangan saya membantu, saya kenal orang-orang Chevening gitu ya, ada kenal gitu seseorang, dan saya sering membantu jadi volunteer di kegiatan mereka gitu. Jadi memang sudah terekspos bahwa oh ternyata ada beasiswa ini compare to yang lain gitu. Yang lain kan mungkin Erasmus misalnya, saya juga belum tahu pasti detailnya seperti apa. Tapi kalau ini udah sering bercengkrama dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, durasi pendidikannya ya. Karena kalau di Inggris specifically itu kan 1 tahun aja. Jadi saya nggak mau agak lama-lama gitu. Kalau misalnya LPDP misalnya ambil di Amerika atau Australia itu kan 2 tahun ya selesai. Itu aja sih. Wow. Nah jadi apa ya, pembelajaran yang saya ambil di situ bagaimana kita membangun koneksi ya Bang sebelum kita apply di situ ya. Mungkin kayak Bang Noto udah banyak terlibat mungkin di acara Chevening dengan gabung volunteernya, juga udah bangun koneksi di situ yang mungkin kita sebagai anak muda nggak memikirkan hal itu kan di situ kadang-kadang. Kadang-kadang kita mikirnya pas udah nge-apply aja, kita langsung mau terlibat di beasiswa yang bakal kita apply di situ. Nah, Bang Noto mengenai negaranya nih, gitu. Jadi UK ya, dan juga mungkin Bang Noto udah ngerasain juga, saya udah ngeliat Bang Noto nemanin berbagai macam menteri ya, kayak Pak Dino udah pernah ditemenin, terus berbagai menterinya udah diajak ngobrol dan sebagainya. Mungkin ada berbagai perspektif mungkin yang nangkap di Bang Noto, kenapa saya harus belajar di
England di situ atau di UK di situ. Mungkin Hmm. alasan Bang Noto kenapa milih UK yang terkait dengan jurusan Bang Noto mungkin atau sebagainya? Oke, iya betul. Mungkin 3 kali ya. Kalau di political science, memang UK Ya, terkenal sebagai satu negara yang sangat dalam mendalami itu ya. Jadi kita tahu banyak teori-teori ekonomi politik yang berasal dari Inggris atau ya, diciptakan atau dibuat oleh para pemikir di Inggris, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi reputasi para lulusannya juga kita mengenal banyak sekali orang-orang yang sekarang memiliki posisi penting. Saya bukan fokus ke posisi pentingnya, tapi memiliki peran yang signifikan setelah mereka mengambil studi di Inggris gitu ya. Saya nggak usah sebut nama, tapi boleh lah, misalnya Pak Fadlizon gitu ya, atau iya, beberapa duta besar yang saya kenal juga mereka lulusan dari Inggris gitu. Eh, Sama juga mungkin seperti di Amerika lah gitu. Jadi sama-sama kuat eh, apa namanya para alumni yang punya peran penting saat ini gitu ya. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tadi saya bilang itu tadi ya, saya rasa eh, maksudnya cara berpikir saya itu akan tetap akan ditesnya luar biasa gitu kalau misalnya saya ambilnya di sini. Tadi saya udah bilang, saya 3 kali pernah di challenge di kelas, nggak bisa jawab gitu. Dari sebuah pertanyaan, dari sebuah challenge yang diambil dari pernyataan yang saya sampaikan sendiri. Jadi bisa saya bilang, Indonesia tuh harus ambil sistem parliamentary misalnya gitu ya. Kan sekarang kita presidensial gitu ya. Itu di-challenge sama dia dan saya nggak bisa jawab. Artinya saya harus tanggung jawab sama apa yang saya pikirkan, ya kan? Artinya, Anda boleh, misalnya Bang Indra bilang, oh Indonesia harusnya begini, boleh banget gitu. Tapi mungkin yang bagus di sini adalah di-challenge tapi tidak di-judge, dan kita diminta untuk kembali lagi kepada pemikiran kita sendiri. Kalau Anda mau defend lagi ya silakan. Kalau Anda bilang, oh saya perlu pikirkan lagi nih, kayaknya saya salah juga gitu. Artinya kita harus baca lagi, kita harus bertanya ke orang lain lagi gitu ya. Gitu sih. iya. Nah, tadi Bang, kan juga untuk join beasiswa juga salah satu apa ya, poin penting juga ketika kita bisa dapat rekomendasi dari orang-orang yang apa ya, udah ngasih impact dan sebagainya di situ. Hmm. Nah, Bang, apakah benar di situ beberapa beasiswa ya atau Chevening bagaimana di situ berapa beasiswa di situ melarang beberapa apa karena terkait dengan sensitivitas partai dan lain-lain itu bagaimana Bang kalau kayak di berbagai macam beasiswa? Gimana pertanyaannya? Sorry. Ya, jadi pertanyaannya itu ada yang berstatement bahwasanya ketika kita nge-apply beasiswa, kita harus hati-hati dalam memilih orang-orang yang merekomendasikan kita di situ karena Oh, oke. juga terkait dengan politik di dalamnya. Itu bagaimana kalau menurut pendapat Bang Oto? Kalau nggak salah kan surat rekomendasi itu dari 2 orang ya. Satu dari orang yang memang mengetahui kinerja kalian gitu. Jadi artinya para pemimpin di perusahaan, para pemimpin di organisasi masing-masing gitu. Atau yang kedua pendidik. Jadi dari kampus sebelumnya S1 gitu ya. Jadi ada 2 di situ gitu. Dan saya rasa saya kurang tahu ya bagaimana teman-teman lain memilih siapa yang memberikan rekomendasi. Tapi kalau saya benar-benar 2 orang itu mengenal saya gitu. Jadi saya sudah pernah bantu bertahun-tahun atau saya pernah menjalankan apa namanya bukan studi bersama. Saya dibantu studinya oleh orang tersebut gitu. Jadi memang beliau-beliau ini tahu saya siapa, beliau ini tahu juga. Saya waktu itu nggak berpikir politiknya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi saya cuma nothing tulus. Dan memang menurut saya, Bang Indra, paling penting tuh di essay-nya gitu. Jadi memang yang diuji itu waktu di interview sama sekali nggak nanya kamu kenapa kenal ini, kamu bagaimana bisa bekerja sama ini atau nggak gitu ya. Tapi benar-benar essay-nya gitu, 100%. Dan satu trik ya menurut saya yang teman-teman bisa catat, kalau misalnya durasi interviewnya misalnya harusnya 15 menit atau 30 menit, tapi juri-jurinya gitu terus memberikan pertanyaan nggak berhenti, bahkan unscripted, artinya gini, saya kan kalau misalnya dia punya script gitu kan, biasanya kayak, oh, kenapa Anda begini? Itu kan pertanyaan formatif ya, normatif juga gitu. Tapi kalau dia udah sampai kayak nggak perlu lihat kertas, tanya terus, artinya dia udah tertarik dengan Anda gitu. Nah, itu yang coba kalian harus buat. Buat si 3 orang ini tuh tertarik dengan apa yang Anda jawab gitu. Jadi bukan hanya jawaban yang dihafal. Oh, saya ingat nih satu hal, saya tuh cerita ya. Saya lupa namanya, tapi waktu di waiting room,
saya duduk sama satu laki-laki, dan dia duluan jadwal interviewnya gitu, dan apa namanya, jadwal interviewnya gitu ya, dan akhirnya dia duluan masuk dan dia keluar dengan muka yang cukup sedih gitu ya, dan dia bilang, kita udah kenal ya waktu itu, jadi dia sampaikan ke saya, aduh saya lupa semua kata dia gitu, saya nggak bisa jawab gitu. Nah dia bilang kayak gitu, lalu dia pergi, mungkin kecewa gitu ya. Tapi nah itu yang saya punya pelajaran penting buat saya gitu, kenapa jawabannya, kenapa yang dia sampaikan saya lupa semua, artinya itu sebuah hal yang dihafal. Harusnya kalau memang secara natural itu ada di pemikiran kalian atau ada di otak kalian tuh nggak perlu sampai lupa ya kan. Masih cuma ditanya, kenapa kamu milih ini? Oh saya lupa gitu. Atau kenapa kamu kedepannya kamu mau ngelakuin apa gitu. Terus dia ngeblank, lupa gitu. Jadi coba jangan sampai menghafal itu gitu. Benar-benar truly coming from yourself. Apa namanya, setiap paragraf yang Anda tulis, itu aja sih. Oh iya Bang, dan juga kan beberapa beasiswa ada apa ya, ada matriks penilaiannya yang dibutuhkan itu seperti apa. Contohnya kayak LPDP gitu ya, mungkin tagline yang terkenal dari LPDP dia butuh anak bangsa yang mengabdi dan lain-lain sebagainya di situ. Nah Ya. kalau Chiefning apa Bang, matriks utamanya yang dicari dari kandidat itu seperti apa? Kalau saya waktu itu nggak mempelajari matriks secara umumnya ya. Tapi kalau saya strateginya, strategi pribadi adalah di pertanyaan terakhir kalau nggak salah mengenai future career plan itu, saya sampaikan saran saya kepada UK. Saya kasih satu paragraf bahwa saya melihat nih masih ada kurangnya nih hubungan pemerintah Indonesia dan Inggris di bidang ini gitu. Dan saya sampaikan bahwa ini harus terus ini bisa nih dikembangkan ke depannya. Kalau nggak salah waktu itu Indonesia UK Policy Group gitu. Artinya saya bilang orang-orang Indonesia yang lulusan UK itu saat ini punya peran penting dalam pengambil kebijakan. Ataupun misalnya orang UK yang ada di orang UK yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jadi harus dibuat komunitas Indonesia UK Policy Group, artinya memberikan assessment terhadap policy atau assessment terhadap hubungan kedua negara gitu. Jadi itu saran saya, dan saya sampaikan juga saya tentu saja looking forward untuk bisa contribute kalau misalnya ide ini bisa diaplikasikan gitu ya. Dan jadi strateginya waktu itu kalau LPDP kan mungkin dia harus, oh saya ingin kembali ke daerah saya, ingin membangun ini, ingin mencoba meningkatkan kapabilitas komunitas di sekitar lingkungan hidup saya gitu. Jadi itu kan mungkin LPDP ya tadi Bang Indra sampaikan. Tapi kalau saya waktu itu saya nggak peduli matriksnya, tapi saya sampaikan apa ide saya kepada hubungan kedua negara. Artinya kan mereka lihat bahwa oh ini orang tahu nih state atau kondisi hubungan kedua negara kita saat ini seperti apa. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau ambil kesehatan, nah coba lihat Indonesia kesehatan kurangnya di mana. Coba lihat UK unggulnya di mana. Ada yang bisa diklop nggak? Gitu. Ada yang bisa dikerjasamakan nggak? Gitu. Atau yang punya, ada yang pasti teman-teman tertarik di bidang arts, seni gitu ya. Film kah, musik kah, atau apapun itulah. Nah, coba lihat gitu, bagaimana UK bisa menghargai seninya sebagus itu gitu, dan sesuatu yang harusnya bisa juga dilakukan di Indonesia karena sama-sama kualitasnya menurut saya luar biasa. Keragamannya juga belum selesai dieksplor ya kayaknya gitu, tapi coba sampaikan itu, usulkan itu. Jadi di 2000 kata itu jangan juga menonjolkan kita doang gitu, tapi bagaimana apa yang saya lihat dan apa yang saya bisa lakukan, saya usulkan. Itu yang penting. Wah, itu udah dapat bocoran tuh langsung. Benang merah isi esainya Bang Noto itu apa kan udah kelihatan tadi kan secara Ya, general. saya nggak pernah share juga ke orang lain. Jadi orang bilang, minta dong ini, saya nggak boleh. Tapi kalau Ya, diceritain boleh. ya, jadi benang merahnya di situ ada apa? Ada salah satu apa ya? Ruang kosong di situ antara kerjasamanya antara Indonesia dan UK di situ di bidang politik dan sebagainya Bang ya. Mungkin bidang kesehatan dan juga sebagainya tergantung background dari teman-teman di situ, bagaimana teman-teman mengisinya dan Betul. butuhnya apa gitu yang diambil. Wah, keren sekali. Yes. Nah, Bang Oto, tadi saya sempat apa ya dengerin tadi pas Bang Oto ngasih apa ya tadi beberapa materinya mengenai pertanyaan ketika di interview gitu. Nah, jadi pertanyaannya ya itu memang cocok sih yang saya lihat dari Bang Noto. Future plan-nya jadi menteri tadi di situ. Benar kan? Itu Bang Noto ya? Enggak, saya nggak pernah tulis itu.
Tapi tiba-tiba pertanyaan dari jurinya seperti itu. Nah, kan mau nggak mau harus dijawab, ya kan? Oke. Jadi itu kalian harus hati-hati. Saya rasa ada pertanyaan yang tricky ya. Iya. Jadi mungkin bagi mereka kayak, oh kalau misalnya ini gagal, kamu nanti mau ngapain? Nah, itu harus hati-hati tuh dijawabnya. Gitu. Jadi dia akan mengukur tuh pasti ini orang optimis kah atau pesimistik kah atau langsung give up gitu ya. Kalau misalnya, oh kok gagal ya udah deh, saya nggak mau coba lagi tahun depan misalnya gitu. Jawabannya apa pasti dia lihat. Oh gitu. Jadi harus hati-hati tuh. Jadi saya nggak pernah tulis mengenai menteri. Oke. Jadi memang tapi pertanyaan itu ada pada saat itu, Bang? Ada. Saya kaget juga. Tapi Jadi pertanyaan gimana sih? Lengkapnya pertanyaannya dari itu gimana? jadi itu udah di sesi-sesi terakhir ya. Jadi yang saya Iya. lihat, dan tadi saya bilang kan, bahwa saya rasa mereka udah mulai suka dengan jawaban saya, karena waktu interviewnya jadi panjang sekali, gitu. Dan dia terus challenge, terus gitu. Oh, kalau ini gimana? Saya kritisi waktu itu pemerintah Indonesia di depan mereka juga. Dan nggak masalah, itu kan tertutup ya. Jadi, sejujur-jujurnya saya kritisi, dan saya bilang, inilah yang harus dilihat. UK pernah berhasil tahun segini dan sebagainya gitu di pemerintahan ini. Kan waktu itu saya very political economy lah ya pembahasannya. Tapi di akhirnya dia langsung bilang, oh kalau saya lihat begini, kamu ini ya mau jadi menteri ya gitu-gitu. Kamu mau nggak jadi menteri misalnya gitu. Dan ya saya jawab, jawabannya yang tadi itu saya bilang. Itu tuh dibutuhkan kepercayaan dan bukan sebuah posisi yang saya pilih tentunya kan. Entah nanti dalam prosesnya saya bisa dipercaya dan mengambil kedudukan tersebut, ya why not gitu. Dan tapi yang paling penting itu adalah build profile-nya gitu. Dan build profile itu cuma kita doang yang tahu. Saya nggak tahu setiap orang bagaimana bisa membangun profile ya, tapi itu dia. Oh iya. Nah, juga nih Bang Noto, kan beberapa tadi juga disampaikan bahwasanya kita nggak harus terlihat benar-benar show off di situ dalam menjelaskan siapa kita. Ya. Mungkin secara personal dan sebagainya di situ. Nah, mungkin Bang Noto ada triks nggak? Misalnya dalam lingkup apa kita membawakan narasi itu supaya kita itu nggak kelihatan show off di situ. Tapi di lain sisi kita ingin menyatakan itu, tapi supaya nggak lebih soft aja gitu. Ya. Kalau saya mungkin kalimat-kalimat ini nggak boleh one line ya. Nggak boleh one line itu dalam arti saya tahun 2012 pernah menang ini, lalu 2013 menang ini. Pokoknya satu paragraf itu isinya penghargaan semua gitu ya. Itu kan terlihat show off ya. Tapi sama sekali tidak ada elaborasi dari bagaimana kemenangan dalam perlombaan tersebut itu berkontribusi terhadap cerita kehidupan kalian di section selanjutnya gitu. Ya kan? Misalnya saya tahun 2012 pernah aktif dalam kegiatan ini gitu, dan ternyata membantu saya untuk mengambil keputusan ketika saya bekerja di sini gitu. Karena itu kurang lebih sama. Misalnya waktu itu saya bilang saya pernah ke China dan mengikuti kegiatan tertentu lah intinya itu. Dan ternyata di pekerjaan saya saya ditugaskan untuk membangun hubungan yang baik dengan beberapa stakeholders di China gitu. Artinya bahwa dari kemenangan itu kan misalnya saya punya network yang cukup kuat misalnya, atau network yang sudah dibangun di China gitu, dan itu ternyata membantu keberhasilan saya menyelesaikan project yang saya lakukan di pekerjaan saya gitu. Jadi kesinambungan itu harus terus dibangun, Bang Indre, di ceritanya gitu. Jadi nggak bisa cuma stop di paragraf di atas dan selesai gitu. Jadi kesannya tuh nggak short doang, nggak cuma CV di copy doang. Iya. Gitu Wah, sih. iya. Jadi benar-benar kita itu dituntut untuk hebat ya Bang ya dalam telling story, dalam membangun narasi dan sebagainya ya. Juga kadang-kadang kelemahan orang-orang juga ya, kadang-kadang mereka kayak udah memberikan kontribusi yang banyak ke masyarakat, dia udah punya alat ini, yang traction-nya udah lumayan, udah ngasih impact kanvasnya lumayan besar pada masyarakat, tapi ketika dia menceritakan di situ hilang, ibaratnya electability-nya tuh hilang di depan interviewer ya. Iya, betul juga tuh. Dan ingat ya, itu nanti diujinya di interviewnya gitu. Jadi ketahuan lah kalau, oh by the way, kalau pas interview itu coba gimana ya? Kalian bisa menutupi sebuah kesalahan yang ada di esainya dan juga menambah nilai-nilai baru gitu yang tidak ditulis di esainya. Jadi interview itu adalah kesempatan yang harus dipakai gitu. Karena saya ingat waktu itu pas interview ada beberapa poin yang saya nggak sampaikan di essay, tapi saya sampaikan di sana. Ada beberapa poin yang saya di essay saya bilang, wah, ini salah nih sebenarnya, tapi udah disubmit kan.
atau bukan salah lah, waduh ini kayaknya nggak usah deh bahas ini. Nah di interview coba tutup itu gitu, nggak usah dilanjutkan lagi, nggak usah dibahas lagi. Gitu. Oke. Jadi itu Wah, triknya. oke, jadi balik lagi dari tes chevening ini, pertama kita memang submit administrasi bang ya, pertama ya. Ya, kalau nggak salah ada formulir-formulir gitu deh. Ya. Ya. Terus yang kedua langsung interview berarti bang? Enggak, yang pertama essay dulu. Jadi kita submit empat-empatnya. Jadi Ya. kalau lolos, baru nanti tahap interview. Tapi tadi saya bilang cepat sekali prosesnya, kalau nggak salah. November ini submit, Januari itu udah ada pengumuman, Februari udah interview, lalu tunggu lagi Juni untuk keputusannya, kalau nggak salah gitu. Jadi sambil melanjutkan kegiatan masing-masing aja. Iya, iya, iya. Kuotanya berapa bang? Per apa mungkin Indonesia mungkin dapat berapa kuota? Puluhan kok, Indonesia puluhan. Saya kurang tahu pastinya berapa. Tapi setiap tahun puluhan. Kalau nggak salah tahun ini tuh ada puluhan ribu atau ratusan ribu ya se-dunia gitu. Tapi 1.000 dan 2.000 yang terpilih dari seluruh dunia. Oke. Berapa tadi bang? Maaf, tadi sinyalnya saya agak rusak tadi. Indonesia berapa kuotanya? Puluhan. Saya kurang tahu persisnya Puluhan ya? berapa. Oh, Puluhan. puluhan ya. Wow, jadi lumayan menantang ya ini beasiswa ya. Ya, jadi memang kalau bagi di Inggris prestigious lah gitu. Jadi salah satu yang Iya. termasuk prestigious. Halo. Oh, iya bang. Ya, jadi intinya Ya. salah satu beasiswa yang paling seksi lah yang bisa menjadi mungkin bucket list buat teman-teman untuk di-apply. Mungkin walaupun nggak sempat tahun ini, mungkin tahun depan ya. Hmm, tahun Ya. depan. Nah, Dan mungkin juga ya bisa jadi dipakai dengan yang lain-lain ya. Jadi maksudnya tadi essay-essaynya bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang mau coba apply di tempat lain. ya. Jadi kita punya waktu yang panjang buat riset di situ sebelum kita submit. Yes. Oke bang, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih kayaknya udah banyak banget nih. Pertama pertanyaannya udah. Nah, ini pertanyaannya lumayan agak simple sih, tapi ya mengukur lah bang, ibaratnya berapa lama Bang Noto itu buat esai. Hmm. Mungkin bentar lah buat esai, menciptakan cerita di esai itu yang lama kali bang ya. Iya, saya lupa lagi persisnya gimana. Tapi waktu itu saya nggak memaksakan diri ya. Artinya waktu itu nggak kayak satu hari harus satu gitu. Jadi waktu itu saya punya spare time. Saya rasa menurut saya yang paling efektif. Jadi kan kita pasti punya pekerjaan nih saat itu ya, atau saat kalian nanti apply gitu. Jadi kalau dalam yang masih suntuk, masih pusing pekerjaan gitu dan coba memaksakan untuk menulis itu, saya rasa tuh nanti jadi nggak berkualitas gitu. Jadi saya waktu itu try to not push myself, jadi artinya ada spare time saya coba tulis, oh ini nih, oh saya ingat nih cerita waktu saya pernah buat ini, lakukan ini gitu, jadi saya tulis lagi, ternyata nambah 100 kata, 100 kata, dan akhirnya, jadi itu memang butuh proses yang, maksudnya jangan mepet gitu, jadi jangan 1 minggu, jadi terpush, jadi orang kan kadang tuh share di story, aduh suntuk banget nih buat esai beasiswa gitu, ya iyalah karena mungkin dia lagi pikirannya banyak, lagi banyak ininya juga. Jadi coba santai aja gitu buat ininya. Karena kadang-kadang tiba-tiba lagi makan gitu, ingat lagi, oh ya 2015 saya pernah, 2019 saya ketemu nih sama Bang Indri di Korea Selatan, ceritakan gitu. Jadi keinget-inget lagi memori lama. Ya, karena kebanyakan kali bang, makanya harus diingat-ingat. Enggak, mungkin gangguan ini juga lah, ingatan. Enggak lah, bercanda. Ya makanya apa ya, karena kadang-kadang apa ya, memang di CV kadang-kadang memang harus kita filter, tapi di lain sisi acara-acara sedikit pun kadang-kadang itu bisa membantu kita juga untuk bisa ngkoneksikan dengan apa ya, sub-sub tertentu yang Ya, bisa jadi sebuah cerita gitu bang ya. saya rasa jangan berpikir terlalu gede gitu, jadi harus acara yang di Iya, mana atau acara yang besar gitu. Tapi kadang-kadang, makanya saya sangat menghargai ya, maksudnya orang-orang yang mencoba untuk aktif ikut ini misalnya gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu apa sih hasil positif yang kita dapat dari cuman menyisihkan 1 jam 2 jam kita ikut itu gitu.
entah dari webinar yang tadi Bang Indra kan sering buat ya setiap Sabtu ya kan Iya, diskusinya. Kita nggak pernah tahu like 1 or 2 years ahead nanti apa yang kita dapatkan dari webinar atau Zoom call yang dibuat oleh Bang Indra itu bermanfaat buat kita nanti loh gitu. Jadi nggak pernah. Dan kalau memang bisa waktunya masih tersedia, kenapa enggak gitu. Dan itu dia, saya senang nanti ketemu teman-teman baru misalnya gitu. Waktu diajak gabung ke grup WhatsApp juga, why not gitu. Orang tinggal cuman klik doang ya kan. Gitu. Jadi Betul. jangan terlalu perhitungan lah gitu. Jadi Ya. aduh, males nih volunteer di sini gitu. Karena nggak dapat apa-apa, keluar duit 100.000 untuk ongkos, belum nggak bayaran makan dan sebagainya gitu. Banyak sih yang Iya. dibayarin makan, cuman maksudnya jangan terlalu kalkulatif lah, jangan terlalu perhitungan gitu. Iya, betul. Nah, iya, dan juga kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang beberapa orang di situ dia udah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, udah ikut event-event yang besar di situ, tapi di lain sisi ketika dia mendapat sebuah kesempatan untuk join event kecil di situ membuat dia apa ya? Ogah-ogahan kadang-kadang di situ kan. Kadang-kadang Ya. gara-gara apa ya? Personal branding seperti itu orang-orang kesulitan untuk nge-reach dia di situ. Tapi kadang-kadang memang apa ya? Yang saya rasakan Bang ya, setiap event pasti ada pembelajarannya menurut saya di situ, maupun di event apa aja misalnya di Ya. event PBB ya kan, di event apa ya, Youth Interfaith for Peace yang biasa aja nggak segede PBB dan sebagainya, tapi kadang-kadang banyak materi yang kita dapatin di situ. Nah, tapi kadang-kadang ini juga jadi permasalahan. Gimana kalau menurut Bang Noto ini? Kadang-kadang ketika kita join one event to another event ya, segmen yang berbeda, segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, kita dianggap ambisius Bang. Ya, karena dia nganggap kita itu nggak punya integrity gitu. Kita mau ngarahnya kemana gitu. Gimana menurut Bang Oto ketika kita masih kuliah lah contohnya di situ, kita masuk event dengan segmentasi yang berbeda. Ya. Kalau saya rasa itu nggak apa-apa ya. Itu karena saya rasa di umur-umur saat itu pasti itu masih dalam tahap eksploratif. Artinya kan kita mencoba mengobservasi banyak hal dulu gitu. Dan memang nanti saya rasa ya setiap orang tuh nanti akan disudutkan, di-shape gitu, dibentuk dalam satu bidang tertentu, ujung-ujungnya gitu. Atau orang ini dikenal dalam ini gitu. Saya rasa begitu ya, mayoritasnya gitu. Misalnya Bang Indra dikenal sebagai seorang aktivis yang aktif dalam membangun misalnya komunitas A, B, C gitu. Orang nggak akan punya label itu terhadap Bang Indra misalnya, Bang Indra politisi ya? Belum misalnya gitu kan. Atau Bang Indra seorang ekonom ya? Nggak juga, dia nggak pernah aktif. Nah, jadi setiap orang tuh memang udah nanti ujung-ujung itu akan di-shape ke sana gitu. Saya misalnya udah dilihat aktif di foreign policy, kebijakan luar negeri. Orang nggak mungkin tanya saya mengenai apa ya, nggak tahu cara buat musik misalnya gitu. Atau bukan berarti saya mungkin nggak pernah punya pengalaman itu, tapi saya mungkin mengikuti itu. Jadi saya dulu ikut marching band misalnya gitu. Nah, atau apa. Jadi kan kita masih dalam tahap eksploratif. Ikut A, B, C, D, E, F, G nggak masalah. Lama-lama nanti dia akan kebentuk sendiri gitu. Ya, Di apa spesifikasinya, ya kan? Dan itu pasti nanti ujung-ujungnya yang tadi itu dia tadi ya. Kita punya passion sebenarnya. Dan kita punya desire, punya keinginan. Tapi ujung-ujungnya tuh nanti di realistic opportunity-nya. Saya misalnya di bidang, kalau ambil dokter misalnya gitu, bisa mampus duluan gitu mungkin di awal-awal gitu. Jadi saya secara realistik, bukan berarti saya nggak bisa ambil gitu ya, tapi secara realistik saya ukur bahwa di situ bukanlah keunggulan, atau di situ bukanlah bidang yang saya bisa survive misalnya gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Dan memang pasti di umur-umur kita yang masih muda masih banyak yang tahap eksploratif. Ya, setuju banget. Karena kalau menurut saya profesi itu kayak pacar Bang ya. Belum tentu pacar pertama menjadi pacar kita yang terakhir, ya nggak? Siapa tahu pacar kedua atau pacar ketiga. Profesi mungkin seperti itu juga Bang ya. Jadi Bang Ende cobain banyak gitu ya. Iya. Nah, kalau apa ya, dalam ilmu personal branding itu namanya apa ya, pentahelic connector gitu. Jadi kita kerja di pemerintahan, terus kita kerja di NGO, kita kerja di bisnis dan sebagainya. Kayaknya memang tahapnya kita muda ini memang eksploratif sih, belum tentu hari ini saya kerja di edupreneur, belum tentu di lain sisi saya bakal jadi edupreneur terus kan, siapa tahu mungkin jadi menteri kalau kata Bang Noto tadi kan. Nah Bang, ini ada pertanyaan juga nih Bang.
Ini pertanyaannya lumayan apa ya? Karena beberapa teman-teman juga masih ada yang sekolah, Bang Anto. Halo? Bang Antonya keluar ya? Halo, Bang Anto? Halo, tes, Bang Anto? Ya, jadi buat teman-teman semua, karena kita masih ada sekitar 15 menit lagi, ya kita masih ada 15 menit lagi, mungkin teman-teman bisa langsung berikan pertanyaan ya di kolom chat. Nah, Bang Anto ini ada yang nanya lagi nih, Bang Anto. Halo? Halo? Halo, sorry tadi mungkin masalah koneksi ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih Bang Noto, langkah awal yang tepat buat para anak-anak sekolah yang pengen ikutan beasiswa ke luar negeri itu apa aja Bang? Supaya dia bisa mencapai tujuannya juga di situ. Menurut saya try to explore more ya, dalam arti try to know more gitu. Karena saya aja misalnya pada saat baca-baca gitu di sini, dan saya sadar bahwa masih banyak sekali hal yang belum diketahui gitu. Jadi mumpung masih umur tertentu gitu, coba terus aja try to know more gitu. Karena nanti bertumpuk jadinya. Oh, saya pernah tuh dulu baca yang ini, atau saya pernah nih dulu tahu yang ini, saya pernah nih dulu denger yang ini, saya tahu nih ini gitu. Jadi saya rasa itu penting ya untuk coba. Jadi misalnya tadi saya bilang, saya coba apply beasiswa ini karena saya tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar tentang ini, saya pernah bantu ini, jadi ya kenal orang ini gitu. Jadi try to know more, try to engage more gitu. Jangan jangan merasa bahwa kita udah pernah ikut ini satu kali gitu dan selesai, dan kita pikir bahwa itu semua ilmu yang sudah saya dapatkan gitu. Jadi saya rasa itu sih. Gitu. Atau ya Explore ya Bang. menjawab atau enggak gitu. Ya. Mungkin explore. Dan juga mungkin anak sekolah sekarang diuntungkan Bang ya daripada zaman-zaman kita dulu Bang ya. Anak sekolah Betul. sekarang udah berapa apa ya? Saya ngeliat nih berapa adik-adik nih udah ada yang bisa coding, walaupun codingnya itu game-game kecil gitu, tapi wah itu luar biasa banget sih. Dulu gue nggak tahu ngapain zaman kecil dulu. Mungkin Iya, Bang. ya paling jauh mungkin kita lomba apa ya, lomba speech, lomba nyanyi gitu ya. Sekarang orang udah codingan, kelas SD aja udah codingan situ. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, coba deh diekspor dari sekarang supaya bisa menjadi apa ya, kita mupuk portofolio dari SD kan luar biasa. Ya, ya, Udah ya. portofolio pas kuliah kan. Oke, Betul, jadi betul. ekspor intinya di situ. Nah, ini ada Explore, juga explore. pertanyaan Bang untuk eh Kak, untuk chevening ini butuh pengalaman kerja nggak untuk lulusan S1? Nah, kalau butuh minimalnya berapa tahun? 2 tahun. Jadi dia membutuhkan 2 tahun. Tapi setahu saya, dia juga menghitung magang atau pekerjaan-pekerjaan project. Misalnya kalian selama kuliah bantu project ini gitu. Jadi sebuah pekerjaan yang secara profesional dilakukan itu dihitung juga. Itu nggak mesti jadi tahun 2017 lulus, 2019 apply, itu nggak gitu juga. Jadi bisa dihitung misalnya 2017 sebelumnya pernah magang, pernah bantu project secara profesional di luar kampus, gitu, itu tetap bisa dihitung. Gitu. Oke. Jadi 2 Ya, tahun. jadi nggak ada apanya ya, pengalaman kerja ya. Nah, Hmm. nah ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, Bang Noto. Eh akomodasi ataupun fee atau jajan selama di chevening itu berapa aja Bang Noto? Aduh, nanti ke ini dong, ketahuan. Tapi sebulan kita dikasih uang, dan itu udah bisa dipakai untuk membayar tempat tinggal, udah bisa membayar segala kebutuhan sehari-hari gitu. Dan itu jauh lebih dari cukup sih. Jadi itu yang saya ini nggak usah khawatir. Jadi pemerintah Inggris sudah menghitung secara, tapi ya gitu ya, bukan maksudnya idealnya, tapi jangan nanti kalau gaya hidupnya tinggi juga ya nggak cukup gitu. Panik Bang Noto nih jawab pertanyaannya. Harus disesuaikan dengan ini lagi, kan student lagi gitu. Jadi Iya, harus, betul. iya harus ini. Tapi cukup kok, bisa untuk nabung gitu. Iya. Oke. Eh Pertanyaan yang susah, terima kasih.
Tapi sama Bang Noto ya, di setiap jurusan mereka dapat allowance yang sama ya? Sama. Semua sama. Mungkin Sama ya? bedanya di kota-kota tertentu lah. Misalnya kalau di London mungkin lebih mahal. Karena biaya hidupnya lebih mahal gitu. Dan sebenarnya juga di kondisi seperti ini karena lockdown ya sekarang di sini. Jadi tidak membutuhkan pengeluaran yang terlalu besar sih, karena nggak bisa kemana-mana juga. Nabung ya? Ya bisa ini. Dan fokus untuk ke studinya mungkin ya. Iya. Oke. Nah, kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir nih Bang Noto. Yap. Durasi chevening ini kan 1 tahun. Hmm. Apakah setelah diterima dan sampai di sana kita langsung dituntut buat disertasi? Enggak. Jadi ketika oh iya benar, karena 1 tahun itu, jadi proses pembelajarannya sangat cepat. Jadi kita tuh memang harus bukan dikebut ya. Kita harus bisa catch up dengan bagaimana ritme pembelajaran di sini. Gitu. Jadi dalam 1 minggu misalnya 1 topik itu memang kita harus baca dan pelajari. Jadi satu minggu bisa ada 3 kelas gitu ya. Dia tuh topiknya beda-beda dan minggu depan udah berganti topik lagi gitu. Jadi memang harus bisa memahami sesuatu dalam waktu yang singkat gitu, tapi juga cukup dalam. Dan tadi apa pertanyaannya? Disertasi enggak juga. Saya datang sekarang belum ada pikiran topik apa yang bisa untuk dipakai untuk disertasi atau dibahas. Tapi saya itu dia tadi, selain open minded mereka juga memberikan opsinya gitu. Jadi misalnya satu modul mereka punya pilihan topik-topik yang bisa kita bahas di essay kita di final exam misalnya gitu ya. Jadi kita dibebaskan untuk memilih mana yang mau dieksplor lebih jauh gitu. Itu dia sih. Tapi disertasi belum. Oh. Disertasi Oke. belum. Ya. Oke. Oke teman-teman semua, jadi kita udah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen nanya, saya boleh ngasih Instagram Bang Noto nggak? Boleh, dan mungkin ini kali juga podcast ya. I have a podcast. Iya betul, podcast. saya punya podcast, mungkin promo sekalian. Bisa follow juga. Saya mungkin tulis di sini ya. Ya boleh Bang. Sama izin Instagramnya Bang. Ini itu Instagram account ya, kalau podcast saya. Tapi bisa didengar di Spotify, bisa di Apple Podcast, Google Podcast gitu ya. Membahasnya foreign policy. Udah follow lama tuh. Thank you banget. Kalau nggak salah ini Kalau Instagram Instagram, ini, tapi saya nggak tahu. Kalau nggak salah itu sih. Ya, jadi buat teman-teman semua yang pengen nanya lebih jauh lagi mungkin tentang foreign policy ataupun beasiswa chevening, mungkin feel free Bang ya, nge-DM Bang Noto ya. Mungkin kalau Bang Noto ada waktu mungkin bisa ngebahas atau membantu. Next boleh tuh kalau mau Sabtu ngobrol-ngobrol, kan saya belum pernah ikutan. Kemarin sempat ikut sebentar doang, tapi karena nggak bisa gitu. Nah, boleh Bang. Mantap. Ya nanti kalau udah ini ya, udah selesai esainya gitu. Jadi saya cerita Siap. mengenai topik tertentu, demokrasi misalnya gitu. Wah, Atau, siap. ya kan? Siap. Atau Ya. nggak tahu deh, terserah nanti. Ya. Nanti saya tanya Bang Noto aja kalau Bang Noto lagi free, ntar kita apa ya? Sip, ya. Soalnya sekalian sharing lah apa yang saya tulis misalnya gitu. Oke, mantap. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih udah hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Noto. Terima kasih udah mau sharing di acara kita ini. Dan saya harap kita bisa ngobrol lebih banyak lagi atau kolaborasi mungkin suatu saat. Tak kenal maka tak kerjasama kan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Happy weekend. Selamat weekend Bang Noto di sana. Semoga bisa ngobrol lagi dan waktu. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore dan see you next weekend. Terima kasih. Happy weekend. Stay safe. Bye.